Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, sahabat dan saudaraku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce. Nah sahabat-sahabatku yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ya, kali ini kita akan membahas tentang 4 metode atau 4 cara memangkas daun pisang. Nah, kenapa judul ini saya buat? Karena kemarin banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat bahwa Pak Husein, kok cara mangkasnya Pak Husein dengan video tetangga kok beda. Terus ada yang juga yang bertanya, Pak, itu benar tuh caranya begitu, ayo ngaku, siapa yang nanya gitu. Cara memangkasnya seperti itu, karena di lain-lainnya beda. Yang benar yang mana? Ada juga yang nanya begitu. Nah sahabat-sahabat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemangkasan daun pisang. Nah, karena sebelumnya saya sudah buat videonya. Nah, kali ini saya akan membahas 4 metode pembahasan dalam daun pisang agar sahabat-sahabat tidak bingung. Nah, mana yang nanti yang akan dipilih? Ya. Oke, ngerti sahabat-sahabat ya? Nah, maka periode ini episode ini kita akan buat lebih lengkap lagi dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Nah sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya bagi sahabat-sahabat saya yang baru bergabung, yang belum subscribe, mohon subscribe ya. Dan jangan lupa tekan juga ikon lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video, sahabatlah yang selalu awal mendapatkan informasi ting-ting gitu ya. Dan juga jangan lupa like-nya, dan jika berkenan bisa share dan juga komen. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 persoalan. Yang pertama, apa sih manfaat dan fungsinya? Kenapa daun pisang harus kita potong, kita pangkas? Yang kedua, nah kita akan saya tunjukkan kepada teman-teman 4 metode itu. Dari 4 metode ini, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, dan mana yang akan sahabat-sahabat mau gunakan atau dikombinasikan seperti Pak Husein. Saya kombinasikan, namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kebun kita, terutama dalam hal daun pisang. Kemudian yang ketiga, saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat apa sih metode apa yang sering saya pakai dan kondisinya seperti apa. Nah kemudian baru yang keempat adalah penutup adalah catatan penting. Intinya apa nanti kita bahas di paling belakang. Nah oke sahabat tani, langsung saja kita mulai. Nah untuk yang pertama, kenapa kita harus melakukan pemangkasan? Fungsi pertamanya adalah untuk menghentikan aliran nutrisi, agar aliran nutrisi tanaman pisang kita agar bisa terkonsentrasi kepada pertumbuhan batangnya dan juga mempercepat keluarnya daun muda. Semakin cepat keluar daun muda, maka pisang kita akan semakin cepat berbuah, semakin cepat juga tandannya akan semakin panjang dan buahnya juga akan semakin besar. Yang kedua, agar sirkulasi udara dan pancaran sinar matahari untuk fotosintesis itu akan lebih optimal. Nah kalau kita biarkan rimbun, nah itu tentu ada yang ternaungi sehingga fotosintesis pancaran sinar matahari dari daun, batang dan ke pohonnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah yang ketiga, untuk mengurangi kelembaban. Nah kalau pada tanaman pisang kita terlalu lembab, batangnya lembab karena saling menaungi, tidak terkena sinar matahari, kemudian juga bagian batangnya juga, pohonnya juga lembab, nah itu akan menjadi sarang tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam jenis penyakit, baik itu jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur, virus, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat, agar anakan pisang kita juga bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, terutama yang kita sisakan untuk generasi penerusnya. Nah kalau kita daunnya kita biarkan, nanti akan ternaungi sehingga pertumbuhannya pun juga tidak akan menjadi maksimal dan sehat. Nah untuk itu sahabat-sahabat perlu kita lakukan pemangkasan. Nah oke, berikutnya yuk kita akan praktekkan kepada sahabat-sahabat 4 metode tadi. Kemudian apa kelebihan
dan apa kekurangannya. Yuk kita lanjutkan. Nah kemudian yang kedua sahabat, tentang 4 metode cara kita memangkas daun pisang. Ya, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah sahabat tani, ini sudah saya lakukan pemangkasan barusan. Ya, karena ini saya buat video sendiri. Ini saya potong lebih dulu biar lebih gampang. Nah ini sebelum kita melakukan pemotongan, sahabat-sahabat, ini yang perlu diingat, ini apa namanya, air 5 liter, Virtaku 300 EC 3 ml, kita campurkan ke dalam air 5 liter, kita aduk. Nah nih alatnya kita sterilkan dengan pakai ini. Nah ini sudah saya lakukan pemangkasan. Nah, itu daunnya sahabat-sahabat ini. Nah ini yang metode pertama, kita potong di sini. Nah kelebihan kita melakukan pemotongan di sini, di samping kita memang menghentikan aliran nutrisi dari sini kan, dari batang sini, daun sini, pangkalnya sampai ke ujung sana, tuh kan akan menjadi boros. Nah maka kita lakukan pemotongan seperti ini untuk menghentikan aliran nutrisi sehingga lebih ngirit, sehingga nutrisi tadi akan terkonsentrasi kepada pembesaran kekokohan daripada batang ini, dan juga untuk mempercepat keluarnya daun muda ini, seperti ini sahabat-sahabat ini. Nah ini, nah dengan cara seperti ini tentu dia akan lebih lama mengering, karena ini susunan-susunan pelepah sahabat-sahabat. Ini kan nanti akan mengering satu persatu. Nah dengan cara seperti ini dia akan lebih lama mengeringnya, walaupun tetap mengering. Umpamanya nanti dia mengering sudah sampai sini, ya bisa juga kita potong lagi di sini biar kelihatan rapi, tapi akan lebih lama sehingga batang ini akan lebih kokoh. Nah itu untuk metode pemotongan pertama ya. Kemudian metode pemotongan kedua, kalau ini kan kelebihannya keringnya lebih lama. Cuma nanti kalau udah mengering, kan ini menyisakan daun kering di sini, kan mengganggu pemandangan. Kekurangannya kan akhirnya karena mengganggu pemandangan bisa kita potong lagi di sininya, ya sahabat ya, sehingga pertumbuhan batangnya nutrisi sudah banyak larinya ke pertumbuhan batang dan daun tadi, daun muda. Kemudian yang ini metode kedua dipotong di sininya sahabat, ini dipotong di sini. Ya, artinya di bawah daun. Ini kan daunnya batasnya sampai sini. Nah, ini kita potongnya di sini. Nah, pemotongan seperti ini kelihatannya memang lebih rapi kelihatan dibandingkan begini kan. Karena langsung nggak kelihatan daunnya. Tapi ini akan lebih cepat mengering. Ya, dia akan lebih cepat mengering dibandingkan dengan cara seperti ini. Nah, sahabat, terus bagaimana? Apa yang lebih berpotensi lebih cepat menularnya penyakit? Ya otomatis nanti kalau penyakit menular lebih cepat kena yang ini, lebih cepat, dan ini kan lebih lambat karena prosesnya ke sana lebih lama. Nah maka nanti poin yang terakhir nanti kita bahas di situnya sahabat. Nah, ini dua metode ini. Kemudian metode berikutnya, yang ketiga, kita lakukan pemotongan seperti ini. Nah ini sahabat, ini dipotong kepres seperti ini. Kalau kita potong kepres seperti ini, kelebihannya apa? Memang pohonnya kelihatan langsung rapi sahabat-sahabat, ya, langsung rapi, kelihatan dari jauh kan kelihatan rapi. Nah, dibandingkan dengan metode kedua tadi. Tetapi dengan cara kita melakukan pemotongan seperti ini lebih cepat kering lagi dibandingkan metode yang kedua ke satu. Semakin cepat ini mengering karena akan menjadi ramping, karena lebih cepat mengering. Nah ini metode yang ketiga. Nah sahabat-sahabat, bisa lihat kan, rapi memang, tapi dia lebih cepat mengering. Kemudian metode berikutnya untuk menghentikan aliran nutrisi bisa seperti ini sahabat. Nih, itu yang keempat. Jadi ininya langsung ditarik seperti ini, ya. Nah kalau seperti ini kelebihannya, memang dia akan lebih lama mengeringnya sahabat-sahabat. Aliran nutrisinya bisa dikurangi, tapi dia lebih lama mengeringnya. Itu kelebihannya. Cuma kekurangannya apa? Tentu kalau cara seperti ini pohon pisang kita kelihatannya tidak bersih, tidak teratur, ya.
Jadi mengganggu pandangan sahabat-sahabat. Itu kekurangannya. Nah yang kedua, kekurangannya nanti anakannya yang tumbuh. Nah itu dia otomatis tidak akan berkembang sahabat-sahabat anakannya. Kenapa? Karena tertutupi sama daun seperti ini. Nah sahabat-sahabat seperti itu kan kelihatan kan? Nah itulah 4 metode. Kemudian yang ketiga. Nah yang ketiga, metode apa sih yang sering digunakan oleh Pak Husen? Nah, kalau metode yang keempat itu memang tidak pernah saya pakai sahabat-sahabat. Nah, metode yang sering saya pakai kalau pohonnya seperti ini sehat, artinya tidak ada penyakit, ya, maka saya menggunakan pola pemotongan seperti ini sahabat-sahabat. Jadi kita sisakan daunnya, ya, seperti ini. Jadi daunnya kita sisakan. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang juga saya menggunakan cara ini. Kapan saatnya saya menggunakan cara ini? Kalau pas daunnya ini patah, ya, daunnya patah. Nah, biasanya kan patah di sini, otomatis kita harus memotongnya di bawah patahannya. Nah, ini biasa juga saya lakukan seperti ini, sahabat-sahabat, ya. Kemudian berikutnya, kalau daunnya sudah terserang penyakit, ya, biasanya penyakit sigatoka itu sahabat-sahabat, atau penyakit bercak daun. Karena penyakit bercak daun itu biasanya itu sudah menular dari daun, ya, kemudian sampai kemari. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini bahkan sudah menular kemari, bahkan sudah sampai kemari. Kalau sudah terkena penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun. Nah, ini biasanya saya lakukan juga pemangkasan di sini. Jadi harus mepet. Kita pangkas langsung di sininya. Karena batang pelepahnya ini pun juga sudah terkena sahabat-sahabat. Sudah terserang penyakit seperti ini, ya. Kalau sudah terserang penyakit seperti ini namanya penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun. Dia itu sudah sampai menular kemari. Bahkan ini sampai kemari sudah ada terkena ini. Ini sahabat-sahabat. Karena dia penyebabnya adalah jamur. Kemudian kalau sudah terinfeksi seperti ini, dia akan lebih cepat menular melalui pelantaran angin atau air hujan. Nah, maka kalau sudah terinfeksi penyakit seperti ini, terkena seperti ini, nih. Nah, ini sampai batang-batangnya sahabat-sahabat bisa lihat ini sudah terkena, bahkan sampai ke batangnya kemari. Nah, makanya ini langkahnya kita harus melakukan pemotongan di sini, ya, seperti saya jelaskan tadi, kita potong di sini. Nah, baru setelah itu kita pangkas seluruh daun-daunnya seperti ini, baru kita lakukan penyepraian sehingga kita pastikan pohon pisang kita dapat tumbuh berkembang dengan baik. Nah, sahabat, itu 3 metode yang memang sering saya pakai. Jadi metode pertama, metode kedua, dan juga metode ketiga saya gunakan, saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi sahabat-sahabat. Oke, sahabat tani, itulah tadi kita sudah membahas yang dari awal tadi kita bahas tentang manfaatnya, kemudian kita lakukan praktekannya, kemudian kita sudah menunjukkan metode-metode yang sering saya pakai, kemudian juga sekarang yang terakhir adalah kesimpulannya, catatannya. Nah, sahabat tani, dalam kita melakukan proses pemangkasan, mungkin sahabat-sahabat akan bertanya, yang benar yang mana? Semuanya benar. Terus yang salah? Yang salah kalau kita tidak melakukannya, sahabat-sahabat. Ya, entah metode apapun yang sahabat pakai, seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau saya lakukan pemangkasan, kalau pohonnya normal seperti apa, kalau tadi patah karena ditiup angin atau karena faktor lain seperti apa, dan kalau terserang penyakit seperti apa. Nah, catatan yang paling penting sahabat-sahabat, dalam rangka kita melakukan pemangkasan, satu, ya, kita harus menggunakan alat pertanian, baik itu pisau, arit, harus dalam keadaan steril, ya. Kemudian yang kedua, usahakan dalam rangka kita melakukan pemangkasannya kita lakukan sekaligus. Daunnya, batang anakannya, termasuk pembersihan daripada daun-daun yang kering, usahakan kita lakukan sekaligus. Kenapa? Setelah kita lakukan pemangkasan semuanya, langsung kita lakukan penyemprotan atau penyepraian. Nah, dengan cara seperti ini sahabat-sahabat, saya jamin tanaman pisang kita akan bebas dari berbagai macam penyakit.
karena serangga, berbagai macam serangga yang menyebabkan penyakit tadi, ya, termasuk semut, apa semuanya bisa tuntas sekaligus. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan insektisida atau fungisida yang sistemik. Kita bisa gabungkan sistemik dengan yang kontak, sehingga tatkala ada serangganya di situ terkena langsung mati. Yang sistemiknya nanti tatkala datang, karena sudah secara sistematik tanaman kita sudah mengandung insektisida, maka dia akan mati. Nah, untuk itulah jika itu yang kita lakukan, saya yakin sahabat-sahabat kita menjadi petani pisang akan sukses dan anti gagal, karena kita sudah mencegah segala sesuatunya dari awal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke sahabat tani, itu saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih semoga sahabat-sahabat telah mengikuti saya. Dan jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, mohon dukungannya subscribe ya, dan juga jangan lupa like-nya agar channel kita ini ke depan semakin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.